Manusia berubah tidak cepat gitu loh, tidak akan berubah dengan mudah. Tapi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sudah kita terapkan pada bulan Ramadan, semoga setelah Ramadan tidak terjadi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today yang terbuka dan responsif. Nah pemirsa, kita jumpa lagi, kita sudah kedatangan tamu yang mungkin teman-teman pemirsa sudah rindu ya. Di samping saya sudah ada Kak Risti Fauzia. Halo Kak Risti, apa kabar? Halo Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Lama ya kita nggak jumpa ya? Iya, aku udah kangen banget nih. Masa sama sih? Simposium juga. Nah, kira-kira apa sih Kak yang akan kita bahas kali ini? Nggak tahu ya, kasih clue dong. Gini ya teman-teman, sekarang kan momennya Ramadan, jadi tinggal sekitar beberapa hari lagi kita sudah masuk ke bulan hari yang fitrah, yaitu hari Idul Fitri. Nah mungkin teman-teman ngelihat bahwa ada beberapa fenomena yang berkaitan dengan perempuan pastinya yang terjadi saat Idul Fitri. Kira-kira apa itu? Bagaimana tren lebaran itu atau lebaran itu menjadi tren fashion bagi kalangan perempuan atau kalangan ibu-ibu, kalangan remaja. Nah, menurut Kak Risti, fenomena yang seperti itu terjadi nggak di sekitar lingkungan Kak Risti sendiri? Terjadi sih, mulai sekarang tuh udah ancang-ancang beli baju baru, sepatu baru, kerudung baru yang fashionable gitu loh. Kalau sebenarnya gini ya, hari Idul Fitri itu kan momennya momen untuk merayakan kemenangan bahwa kita sudah berpuasa selama 1 bulan dan itu menjadi hari yang semua orang ingin bergembira gitu. Apakah esensi dari kita merayakan kemenangan itu harus dengan tren fashion kita kita beli baju yang mahal-mahal, yang harus pakai kerudung yang branded dan lain sebagainya? Perlukah perilaku yang seperti itu menurut Kak Risti? Sebenarnya itu tergantung mindset sih. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tapi kan sesuatu yang salah dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan dan menjadi kebenaran itu sendiri kan, seperti itu. Sebenarnya kan esensi dari Idul Fitri itu adalah kembalinya hati kita yang bersih kembali. Tapi lebih ke jiwa gitu ya. Iya, benar sekali Mbak Jiwa Winda. yang fitri. Tapi kenapa selalu di sini di daerah kita itu identik dengan baju baru, ini baru. Apalagi kan sekarang udah ada yang namanya e-commerce kan, adanya Shopee, harganya lebih murah, ada gratis ongkir gitu-gitu dan kan. itu juga itu jadi racun ya. Banget. Jadi racun ya. Jadi gini sebenarnya, kadang kalau ya mungkin wajar-wajar saja ya, mungkin kalau teman-teman wajar dong kita ingin merayakan 3 hari kemenangan, kita ingin menggunakan, itu sunnah Nabi juga kan, bahwa kita menggunakan sesuatu yang baru gitu kan. Cuman kadang ada yang aneh Kak, gini, kadang kalau di sekitar yang saya lihat ya, pengamatan saya, momen-momen lebaran itu momen saat maksudnya beberapa tetangga itu pamer dan kayak adu baju yang paling mahal gitu. Kak Aristi nggak merasa ada fenomena seperti itu kah? Iya sih, dan di situ janggal banget. Kejanggalannya di mana menurut Kak Aristi? Ya gimana ya, kayak hari raya di mana kita itu menjadi sosok yang lebih bersih dalam kejiwaan, malah untuk pamer baju baru terus ngotorin lagi ya semua gitu kan. Yang awalnya mau bersih-bersih ngotorin lagi ya. Gitu. Terus gimana Kak? Apa lagi? Kalau semuanya nggak ada seperti itu, kita nggak tahu nih kalau ini hari raya atau enggak gitu. Iya sih. Soalnya kan jarang-jarang beli baju mahal gitu ya. Jarang-jarang juga pakai semua emasnya gitu. Oh iya ya, jadi itu momentum buat kita ngasih tahu harta tetangga kita kayak apa. Dan juga anehnya juga, lucunya juga, kadang momen itu buat orang-orang yang belum ya, yang isinya yang nggak pamer, maksudnya yang ngerasa itu orang itu kayak pamer deh, jadi ajak untuk menghitung gitu ya, jadi akuntansi itu berjalan ya, jadi gimana ngitung harta tetangga itu kelihatan di situ. Cuman begini, ketika kita kembalikan ke fitrah, bagaimana kita harus kembali pada bagaimana kita menyucikan jiwa, menurut Kak Aristi seharusnya kita bagaimana sih? Ya mungkin kita merayakan hari kemenangan untuk menyucikan, maksudnya untuk membersihkan hati bahwa kita sudah berpuasa, menahan semuanya, menahan hawa nafsu dan sebagainya. Tetapi di akhir kita malah berlebih-lebihan. Itu seharusnya kita bagaimana sih sebagai perempuan gitu? Sebagai dalam agama kita kan yang berlebihan itu tidak baik. Iya betul. Kan? Jadi kita merayakanlah
sebagaimana sewajarnya saja. Tapi juga kita harus ingat yang kita bersihkan itu adalah jiwa kita, dan kita kembali kepada fitrahnya sebagaimana kita telah hidup kembali gitu. Jadi yang dosa-dosa yang biasanya kita lakukan dan sebagainya, kita harus menjadi sosok yang baru dong untuk mengurangi hal itu. Mungkin manusia berubah tidak cepat gitu loh, tidak akan berubah dengan mudah, tapi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sudah kita terapkan pada bulan Ramadan, semoga setelah Ramadan tidak terjadi kembali. Jadi refleksinya bagaimana kita mengubah perilaku, mindset gitu ya. kita yang dulunya kita suka gosipin orang, atau mindset kita yang suka cemburu terhadap sesuatu yang lain, atau overthinking masalah gaji dan lain sebagainya gitu kan. mengenai ini ya, perhiasan dan lain sebagainya. Apalagi gini tuh Kak, ada momen juga saat kita sudah pakai gawai ya. Jadi gawai itu menyebabkan kita perilaku-perilaku yang tadi itu, misalnya perilaku konsumerisme gitu kan. Kalau kita tarik kan ke konsumerisme, bagaimana kita beli dengan berlebihan, berpakaian berlebihan, menggunakan pay later sampai punya utang banyak sekali gitu ya. Iya, terjadi siapa di itu ya? sosok saat ini. Iya, apalagi ada Shopee Pay, Shopee pinjam ya, banyak pay sekali. later. Ada Tokopedia dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Yang itu menjadi platform buat orang-orang ya semakin meningkatkan konsumsinya gitu ya. Dan gini juga Kak, adanya gawai. Jadi saat kita lebaran, yang pertama kali dilakukan menurut Karisti apa? Pencet HP lah. Iya, apa tuh yang dilakuin kira-kira? Kalau kita pakai baju baru biasanya apa yang dilakuin? Selfie dulu, bagaimana kita posting-posting, kita eksistensi kita di dunia maya, bagaimana kita merayakan lebaran dan lain sebagainya. Esensi dari hari raya yang seharusnya kita, walaupun banyak yang tidak mengabaikan itu gitu ya. Cuman beberapa itu orientasinya sudah bergeser gitu. Jadi lebih ke selfie, lebih ke bagaimana mengabadikan momen, bukan bagaimana kita silaturahmi, minta maaf dan lain sebagainya. Menurut saya sih esensinya begitu, di situ ada agak bergeser lah. Menurut Karisti sendiri gimana? Kita kan beda wilayah kan, walaupun ya kita sama-sama nggak terlalu dekat dengan kota ya. Ya sama aja sih menurut saya, tapi gini, generasi mereka berbeda dengan generasi kita. Mungkin sekarang kita punya gawai yang memudahkan kita untuk melakukan dokumentasi, untuk memorable kita, untuk diri kita sendiri lah minimal. Menurut saya sih nggak apa-apa sih, memori itu tetap ada, foto-foto itu tetap ada untuk dokumentasi. Wah, kita bisa ingat kembali nih momen ini saat itu gitu. Dan belum tentu kan orang-orangnya lengkap kayak sekarang gitu. Jadi tetap saja gawai itu memiliki dampak positif untuk kita, dan juga bisa jadi memorable kita. Misal nih di Instagram 2 tahun yang lalu, oh ternyata hari raya tahun lalu tuh kayak gini gitu. Iya, hari raya pandemi kedua kan gitu tersimpan ya, untuk diri kita sendiri dulu. Tapi ya kita tidak bisa menghilangkan esensi dari minal aizin wal faizin tadi, silaturahmi seperti itu. Kita tidak boleh menghilangkan itu semua sih menurut saya. Dan itu adalah ujian bagi kita. Di situ. Maksudnya ya kita harus belajar lah untuk tetap ada di esensi silaturahmi yang seperti orang dulu, tapi kita tetap bisa mememorikan atau mendokumentasikan. Oke, berarti